eh, walet yang menetap belum memenuhi gedung ini. Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara, di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Teddy Archie dari Swat Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah gedung yang berada di Sabah, Malaysia. Ukuran gedung ini lebih kurang 8 x 12 meter. Dengan jumlah lantainya ada 2. 8 x 12 meter, 2 lantai, yang meminta saya untuk menangani atau meminta layanan konsultasi dari saya, dan saya layani lewat WA aja, jarak jauh ya, pelayanan lewat WA aja. Nah, untuk lantai 2 itu ada 300 bibir sarang, dan lantai 1, lantai dasar itu ada 30-an bibir. Nah, yang sangat spesial dari gedung ini, lantai 2 itu berusia lebih kurang 8 tahun, dan lantai dasar itu berusia lebih kurang 2 tahun. Kenapa berbeda usia? Karena gedung ini dibangun pertama-tama di-on-kan atau digunakan untuk lantai 2 aja, untuk gedung walet. Setelah berusia lebih kurang 6 tahun, baru lantai dasar, lantai bawah itu dijadikan ruang inap. Sehingga ada perbedaan usia yang sangat jauh dari gedung ini. Ya, kita lihat bagaimana kondisi di dalam gedung. Ini adalah video kiriman dari konsumen SWAT yang ada di Sabah, Malaysia tersebut, mengirim ke saya, kepada saya bagaimana kondisi di dalam. Kita lihat. Bunyinya. Udah. Selamat sore Pak Teddy. Ini tingkat atas. Ini LMB. Ada 2 LMB. Masuknya dari sini, ini ruang legar. Ruang legarnya 12 x 12. Turun ini larnya ke bawah, tingkat bawah. Dan ini lar untuk masuk ke dalam tingkat 1 ya. Ya, sini belum lagi pasang siripnya, lebih kurang 8 ya, 8 x 12. Dan ini ke ruang inapnya ya. Saya sudah memasang sekat di dalamnya. Ada 2 sekat gantung, dan juga memasang untuk kipas tarik haba dari dalam, suhu begitu. Tapi mungkin musim hujan dia tinggi sedikit kelembapan. Juga saya memasang apa ini untuk embun begitu. Ya, masih banyak ruangan kosong. Umur gedung walet ini
sudah 8 tahun, tapi walet yang menetap belum memenuhi gedung ini. Ya, ini sekat paling ujung belakang. Kebanyakan populasi koloni burung yang banyak di bagian hadapan, ya. Dan sejak tahun lalu baru di kawasan tengah ini. Oke Pak Teddy, ini ruangan label atas untuk gedung Walid saya. Mohon pencerahannya. Sebentar lagi saya record lagi untuk ruangan Walid tingkat bawah. Oke Pak Teddy, ini ruangan bawah Walid saya. Ini lebih kurang dalam 2 tahun, tapi yang burung Walid yang menetap setakat ini 20 ke 30 sarang. Lantainya tidak bersemen, cuma batu. Sini lar untuk burung Walid turun ke bawah. Ya, teman-teman sudah melihat bagaimana kondisi di dalam gedung lantai 2 dan lantai 1 dari gedung ini. Ya, ada beberapa catatan saya dari gedung ini yang bisa menjadi bahan koreksi. Yang pertama, kita bisa melihat di bagian luar dulu ya, eksteriornya. Kita bisa melihat itu ada pohon di depan LMB, di bagian depan bangunan, terus di depan LMB gedung. Saya tidak perlihatkan gedungnya karena tentu saja untuk menjaga keamanan gedung tersebut ya, lokasinya. Tapi kita bisa ada pohon yang di depan gedung. Itu pohon itu sebenarnya bisa mampu melindungi cahaya matahari sore. Akan tetapi pohon tersebut mengganggu, sebenarnya cukup mengganggu pergerakan Walid untuk menuju LMB. Karena selain terganggu manuvernya, tentu juga Walid akibatnya Walid muda betul agak ragu-ragu mendekati gedung karena ada pohon tinggi. Di pohon tinggi itu biasanya ada predator ya, predator seperti burung hantu atau burung elang yang siap menyergap Walid ataupun predator terbang lainnya, sehingga Walid bisa ragu-ragu mendekati gedung. Dan saya sarankan untuk segera dipangkas, ditebang, walaupun itu bisa membantu untuk menghalang cahaya matahari ya, karena gedung ini kebetulan hampir menghadap ke arah barat LMB-nya. Dan yang kedua, untuk lantai 2, nah kita
ini ada sesuatu yang spesial bahwa gedung ini tanpa menara foyer ya. Gedung ini tanpa menara foyer, tidak pakai rumah monyet. Dan di lantai 2 itu walet masuk berbelok dan bisa sampai langsung ke ruang inap. Nah, yang bisa teman-teman lihat di situ adalah cara penyekatannya ya. Kita bisa lihat itu ada dua sekat menggunakan lembaran plywood kalau tidak salah itu. Tetapi yang perlu teman-teman lihat di situ adalah bahwa cara penyekatannya ini tidak maksimal. Tidak maksimal. Kalau kita membuat sekat, itu fungsinya kan adalah menciptakan ruangan-ruangan yang aman dan nyaman buat walet. Menciptakan cara atau pola manuver walet di dalam ruang inap. Kita yang mengatur berdasarkan pola tata ruangnya. Menciptakan blok-blok ruang inap. Sehingga kalau kita membuat penyekatan, betul-betul jangan salah-salah, jangan ragu-ragu. Kalau memang itu adalah sebuah sekat full, langsung full, betul-betul menjadi sekat full dari atas sampai ke lantai kalau bisa. Kalaupun di bawah ada bak-bak, ada kolam, ada ember, baskom dan sebagainya, bolehlah naik sedikit di atas bibir kolam misalnya atau baskom. Tapi kalau bisa sampai ke lantai, namanya juga sekat full kan. Sekat full, kita harus betul-betul menciptakan ruangan-ruangan yang aman dan nyaman bagi walet. Kalau kita membuat sekat baru kita ragu-ragu, sehingga kita hanya memasang plywood saja karena kita ragu-ragu, separuh-separuh saja, justru itu tidak maksimal, salah-salah. Kalau memang buat sekat, buatlah sekat secara maksimal. Sekat full, betul-betul sekat full. Menciptakan blok-blok ruang inap. Sehingga blok-blok ruang inap itu akan tercipta ruang-ruangan yang aman, nyaman buat walet. Walet bisa bermanuver mengikuti pola tata ruang yang kita buat. Kita yang mengatur pola manuver, pola pergerakan walet di dalam ruang inap ya. Jadi itu salah satu penyebabnya, karena sekatnya tidak maksimal, salah-salah, mungkin ragu-ragu dan sebagainya, atau kita tidak memahami cara penyekatan ya yang baik dan benar. Yang kedua di lantai 2 ini adalah penataan tata suara tariknya yang harus dibenahi lagi, karena tata suara tarik itu memang harus mengikuti pola tata ruang. Dia memandu, fungsi utamanya adalah memandu walet, mengatur pola pergerakan walet di ruang inap, membantu walet untuk sampai ke blok paling belakang dari ruang inap. Itu fungsi utamanya. Fungsi kedua adalah untuk mendukung suara inap. Fungsi kedua dari suara tarik adalah untuk mendukung suara inap, sehingga tercipta ruangan yang seolah dipenuhi oleh banyak walet ya, seperti itu. Kita memanipulasinya dengan suara-suara. Nah, untuk lantai 3, maksud saya untuk lantai 1, itu kita bisa lihat bahwa di gedung ini tidak memiliki sekat lantai dasar, itu tidak ada sekat. Nah, jadi akan saya arahkan untuk penataan tata sekat di lantai dasarnya agar walet lebih nyaman ya. Penataan sekat untuk membuat walet lebih nyaman, menciptakan blok-blok ruang inap yang nyaman dan aman bagi walet. Kita juga bisa melihat di situ Twitter inapnya, penggunaan Twitter inapnya juga kurang maksimal, itu harus dibenahi lagi. Saya arahkan sudah untuk mengganti Twitter inapnya supaya lebih nyaman, lebih baik untuk menciptakan manipulasi ruangan seolah-olah dipenuhi oleh ribuan walet. Jika kita melihat di situ ada lantai tanah, itu tidak masalah sebenarnya. Untuk lantai tanah itu bagus, dingin memang, bahkan lembab. Tapi ke depan sebaiknya ini sebenarnya jika lantai dicor itu lebih baik untuk sisi kesehatan ya. Itu sisi kesehatan itu lebih baik untuk lantai dicor. Tetapi gedung ini kita bisa lihat tidak dicor, dan memang banyak juga gedung yang tidak dicor lantainya, itu produktif ya. Jadi kalau dicor dan tidak dicor itu tidak masalah untuk perkembangan gedung, itu hanya masalah kesehatan. Dan ke depan jika sudah ribuan walet, memang itu lantai cenderung terlalu lembab sehingga membuat kualitas sarang nanti akhirnya pada akhirnya di kualitas sarang. Ya teman-teman, demikian beberapa hal yang saya bisa sampaikan terkait gedung ini, yaitu penataan tata sekatnya kembali betul-betul maksimal, sekat full ya sekat full, sekat gantung ya sekat gantung,
penatan suara tariknya. Demikian juga lantai dasar atas dan lantai bawah, walaupun lantai bawah ini baru berusia 2 tahun. Serta bagian luar adalah memangkas pohon. Ini bagian-bagian paling penting yang harus kita perhatikan untuk memaksimalkan gedung ini. Jadi tidak banyak yang dirubah, saya hanya menambah. Untuk merubah tidak terlalu banyak, untuk perubahan-perubahan termasuk voidnya itu sudah cukup besar, bahkan terlalu cukup. Menurut saya sudah kebesaran itu sudah cukup besar ya, voidnya sudah cukup besar dari lantai atas ke lantai bawah, 2 lantai, dan tidak banyak yang dirubah. Tinggal diatur aja bagaimana supaya sirkuit itu kembali dibersihkan supaya betul-betul bersih. Mungkin sudah ada debu dan sebagainya karena usianya sudah 8 tahun, jadi sirkuitnya harus dibersihkan kembali. Ya demikian teman-teman, beberapa hal terkait gedung ini, semoga bisa memberi kebaikan pencerahan buat teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika tidak banyak yang bisa saya berikan dari video ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memberi kebaikan buat kita semua. Salam sukses produktif dan salam sehat dari saya.